Oke, terima kasih teman-teman, masih bersama saya WKWK di channel Batang Coffee. Acara sore ini masih di rubrik Bacot, Batang Coffee Nyocot. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol masalah kopi dan kehidupan. Bintang tamu kita itu unik. Dia pernah patah hati, tapi selanjutnya bangkit. Bangkit karena keterpaksaan. Nah, orang dipeksa, orang bakal bangkit. Ada banyak produk, ada banyak kegiatan yang dilakukan. Akhirnya dia punya fokus yang banyak. Mas Andi, monggo. Aduh, Mas Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kabar Mas Andi? Alhamdulillah untuk saat ini untuk kabar ya melayan. Saat ini lumayan bagus. Lumayan bagus. Kemarin ya rada sekarat dalam hal keuangan itu. Dalam hal keuangan untuk rada sekarat ya. Tapi ini minggu ini ya alhamdulillah karena banyak job-job yang tanpa kita sadari moro-moro ada langsung undangan event-event seperti itu ya. Tapi setoran dan sebagainya berarti aman ya? Setoran alhamdulillah aman. Jangan bahas setoran Mas. Mas Andi sibuk apa sekarang Mas Andi? Untuk saat ini kesibukan yang pertama roasting lah. Roasting. Untuk kopi. Goreng kopi. Goreng kopi, nyangan kopi istilahnya. Nyangrai. Nah, kaya mbiyen kan nek kaya mbah mbiyen kan emang seneng nyangan, tapi kan tindoki kaya cikalan, kaya beras kuwi. Lah nek saiki kan untuk nyangan kopi itu udah pakai mesin Mas. Jadi kita tinggal pengoperasian mesinnya aja. Berarti sibuknya sekarang itu nyangan kopi. Iya, itu roasting, salah satunya. Roasting kopi salah satunya. Selain itu kan saya juga ada apa ya namanya kegiatan lain yaitu jualan keripik. Apa kalau keripik ya Mas? Ini salah satunya keripik. Ini produknya dari Mas Andi ini. Ada nyamikan, keripik pare, terusan mie biting, terusan keripik pegagan sama mushroom chip. Jamur. Sebenarnya lebih banyak lagi Mas, tapi kalau dijejer di sini pasti nggak akan muat. Nggak ada muatnya. Produktif sekali berarti ya. Alhamdulillah. Selain ikut berkegiatan kayak gini buat keripik roasting, ada kegiatan lain? Untuk kegiatan lain paling ya kalau ada tawaran job-job, kalau yang saya mampu ya saya ambil. Manggung gitu misalnya? Ya paling event belajar dan sebagainya. Kirain joget-joget kayak itu kirain. Tidak bidangnya Mas, bukan bidangnya Mas. Ya, Mas. Berarti sering ngadain atau sering ngikutin event itu. Event terakhir di mana Mas? Event terakhir itu malam minggu di Surodadi itu Mas. Itu acara angklung. Ya biasa Mas, di situ jualan kopi. Jualan kopi. Jualan kopi. Nah, jenengan berarti dari roasting ke jualan kopi juga. Jualan kopi juga. Bikin produk-produk seperti ini juga. Nah, untuk awalnya kan saya cuma bikin produk Mas. Dari dulu saya membuat produk itu dari 2017 sudah mulai. Tapi kan dengan sendiri ya, karena pemikiran sendiri. Jadi saya di situ sering error Mas. Pemikirannya ya. Kalau misalkan wah ini udah mentok pemikiran saya segini, saya pasti galau. Mau arahnya mau kemana? Lah itu untungnya saya punya dua sorone mono apa ya? Kiblat. Jangan bahaya itu Mas. Sing tak gimana Mas? Dua panutan. Dua panutan lah. Salah satunya Mas Rifani yang Mas Rifani lagi. Mas Rifani, ya. Dan tamu juga Mas Rifani lagi. Iya, lah itu saya kenal kopi itu karena Mas Rifani, Mas. Kenal kopi gara-gara Mas Rifani. Tapi nek kenal istri gara-gara siapa? Kalau istri itu secara ketidaksengajaan Mas. Karena istri wono kan kita nggak tahu sih. Gitu. Tapi nek sama mantan kenalnya Mas Rifani juga? Enggak, itu bukan. Itu masa lalu. Saya ini udah ono kopi wan.
Ini yang bawa kopi itu Mas Wawan. Oh, Mas Wawan. Dia penjaga malam kita di sini. Oh, di sini. Ya. Penjaga malam kita di sini. Wes Wan, rasa suwi-suwi ning ngene Wan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tak seruput sih, Mas. Ayo. Enak. Dodo muri. Ini jengkel wong. Oh iya, maaf. Cut itu ya, itu di cut ya. Langsung aja. Itu selain sama Mas Ipan, kan sebenarnya saya sama Mas Ipan dari dulu satu desa, Mas. Satu desa. Satu kelurahan. Satu kelurahan dari dulu, terus sampai sekarang juga udah pindah domisili masih satu desa. Nggak tahu mungkin udah chemistry ya. Mengikuti gitu aja. Iya. Terus selain itu saya naik misalkan pas Mas Ipan ya sibuk, saya ada teman lagi. Saya biasanya nongkrong di Pojok Gembira. Oh, Pojok Gembira. Terkenal itu Pojok Gembira. Iya, makanya itu katanya untuk itu terkenal. Orang-orang yang lagi galau dan sebagainya ke sana pasti ya mendapat wejangan-wejangan yang baik lah. Biasanya di Pojok Gembira kan teman dikala duka. Iya, betul. Kalau senang nggak ingat ya, Mas. Suka yang di sana. Dan nanti pulangnya selain mendapat solusi biasanya juga mendapatkan Oh iya, betul. Karena sana itu ya kayak akan hasil bumi lah. Makanya senang saya kalau ke sana. Ya, kalau maksudnya Mas, ojo ngoceh. Oke. Berarti mengenal kopi itu dari Mas Rifan. Dari Mas Ipan. Langsung dari Mas Rifan. Langsung dari Mas Ipan. Untuk pengenalannya sih sebenarnya tak cerita sih Mas. Iya. Rada unik lah. Kan dari dulu saya udah produksi ini, tapi kan untuk dalam hal pemasaran kita selalu bergandengan, berdampingan sama Mas Ipan. Terus selain itu, ya itulah pas ada masalah-masalah di usaha saya selalu konsultasi ke Mas Ipan, arahnya kemana gitu kan. Terus sampai suatu hari saya pernah sampai frustasi Mas, terus dulu bilang enggak, bilang ini Mas tak gabungkan sampean oleh pora gabung di Batang Kopi gitu. Gabung di Batang Kopi ya. Menurut Mas Ipan ya dituturi lah, ojo kowe iki fokus neng produkmu, fokus neng produk ini iya ini kamu nggak punya basic kopi, itu malah kowe mulai dari nol maning ngono lho. Mending kowe fokus neng usahamu, dewek dalam hal pemasaran dan sebagainya dewek sing bareng-bareng seperti itu. Tapi memang sebelumnya enggak pernah punya basic kopi. Enggak pernah punya Mas. Kenal kopi pun ya paling kopi saset lah, kopi pabrikan itulah. Teman-teman perlu diketahui Mas Rifani itu presiden Batang Kopi, sebuah komunitas yang bergerak di dunia kopi. Alamat kantor pusatnya itu di Desa Buja, Kecamatan Tersono. Mas Rifani itu masternya kopi, salah satu master kopi di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu juga masuk juri nasional ya, juri Mas? Nasional ya. Juri nasional. Terus alasannya kok kan saya kan sampean ini kan wis terjerumus nang dunia kopi. Kok iso bertahan dan seneng? Tapi alasannya apa Mas? Ya karena itu yang pertama itu kopi ki unik Mas. Kopi unik. Ya padahal dari biji kopi kayangannya kok prosesnya jelimet. Jelimet, ada mulai dari tahap 1 sampai mulai panen sampai diseduh seperti ini itu prosesnya nggak mudah. Nah itu yang membuat saya penasaran bagaimana sih kok bisa kopi itu enak loh. Permanen setiap kopi juga rasanya beda-beda padahal dalam satu biji yang sama dalam gitu satu loh. biji yang sama. Iya. Nah dalam halnya kan kayak misalkan keripik jamur kan yang membedakan paling kan di bumbu. Dengan keripik jamur yang A dengan B yang beda bumbu. Kalau bumbu kan gampang lah ditiru. Oh ini. Soalnya takarannya udah jelas. Ya, kalau kopi kan dari segi hal roasting itu perlu diperhatikan. Menahan dari segi penyeduhan itu juga ada metode-metodenya. Dan dari tangan yang nyeduh pun beda. Lah itu kok sampean kok alasannya kan karena unik menarik. Orang stres Mas? Enggak sih Mas, karena ya sih Mas. Soalnya kebutuhan.
Narsatu ya, tetap Narsatu kebutuhan. Karena dari kopi ya juga sangat menjanjikan. Kopi yang menjanjikan. Sangat menjanjikan. Termaning kalau saya penikmat kopi itu mulai menjamur mas, dengan adanya gede-gede itu sangat menjamur. Ya untuk saat ini kan saya juga udah untuk pesanan-pesanan gede, alhamdulillah sudah. Jadi marketingnya. Nah, jadi marketing sama yang itulah yang nyangrai. Oh ya nyangrai. Nyangrai ya. Nek sampean masuk ke Batang Kopi, pimpinannya Mas Rifani itu sejak kapan? Nah, kalau masuk itu sekitar 2021 kayaknya. 2021 pertengahan. Pertengahan 2021. Awalnya kan ini dari Mas Rifani, Mas Ipan Mas Ivan. Dari Mas Ipan. Mas Bonar ya ora apa-apa. Mas Bonar. Kalau di kampung itu Mas Bonar. Nah, kalau anak-anak muda itu Mas Bonar. Nah, kita ya sopan lah Mas Rifani, Mas Ipan. Dia kan pernah bilang gini, ayo jajal gawe produk kita partner, kita menjadi mitra. Ya produk ya apa wis sak karepe kuwi, kowe sing gawe, nyong sing memasarkan ngono dari Mas Rifani lah. Dari situ terbentuklah di Nyamian, yang brand Nyamian ini yang benar-benar kita kolaborasi dengan Batang Kopi. Tapi sebelumnya jenengan sudah punya brand sendiri? Kalau brand sudah, brandnya Arganina Batang. Ada produknya mas? Untuk produknya ini mas, yang tak taruh di depan ini produk ini sendiri. Arganina. Luar biasa sendiri. Sudah ada MUI. Sudah lengkap mas. Lengkap dari ya. original sudah lengkap. Ini juga sudah masuk di SNI. Indomaret juga mas. Ini sudah masuk Indomaret. Ini sudah masuk di Indomaret. Ini yang kalau yang ini belum sih, masih dalam proses. Kemarin juga sebenarnya masuk Transmart mas, tapi karena persyaratannya belibet kita nggak jadi ambil. Oke. Nggak berarti kan jenengan ditarik jadi mitra sama Mas Rifani Batang Kopi itu kan pertamanya kan dari snack, dari jajanan cemilan Nyamian ini. Nah terus kok langsung beralih ngurusi kopi kan alasannya apa mas? Awalnya gini mas, saya kan lihat Mas Rifani, Mas Ivan ngerosting, saya kan penasaran. Saya bilang mas, mbaknya diajari sih cara ngerosting ngono kan. Gue terus ya biasa sih nak Mas Ivan kan nggak langsung ke iki lo caranya seperti delok kesek ngono, nggon jajal dewek. Nah seperti itu pasti siapapun yang minta ajar Mas Ivan pasti seperti itu. Di delok nosek wae go acara dewek. Oh gitu berarti jenengan roasting pertama gue tanpa dibimbing, ya modal nekat delok ke modal nekat yang penting bisa ngoroke mesin itu mas. Yang penting bisa ngoroke mesin tok. Ya mesin dari kadang bengake saya orang paham mas. Ya pernah sampai kegosongan ya pernah, kurang mateng ya pernah. Ya paling ya gue di domongi, ya orang di senani, domongi karo di miswi lah biasa. Kurang ajar yang entek gas. Kurang ajar apa ke, kurang mateng. Kadang gesengan ke, ganti. Katanya kan dia nggak pernah menyudutkan orang yang sedang belajar itu nggak pernah. Dia mengkritiknya tapi secara membangun, kritik yang membangun. Sama dikasih uang. Wah kalau enggak mas, enggak kalau saya cari sendiri. Terus mau kan karena mungkin ya kita tak rangkum ya karena kesibukan Mas Rifani di luar kota dan sebagainya, roasting dan kene ra ono. Jadi akhirnya sampean langsung mengambil alih nyongwe masa sing roasting, tapi ternyata bisa. Ya alhamdulillah udah bisa. Sekarang udah bisa lah, udah bisa. Gue pengalaman terbaik pas ngerosting kopi ini siapa mas? Pengalaman terbaik sing untuk pujian, untuk nilai A saka Mas Rifani. Iya, itu punya warga Kawulo mas. Punya warga Kawulo. Warga Kawulo kan sebenarnya juga mitra dengan Batang Kopi dalam hal kopinya. Kopi ya. Mereka sering roasting di sini, beli kopi di sini, gitu kan. Ya itu ada ya salah satu pendiri penggede Batang warga Kawulo itu roasting, katanya mas, iki tak
jarene tak fermentasi, jajal hasilnya kayak ngapa kan. Tapi lo coba tak dan lu aromane kok mambune lumpur gitu kan. Nah, Mas lah gimana ya? Piye carane ngono lah. Tak rendem Mas neng di sih ya, neng sawah, tak rendem neng sawah. Aduh, itu salah Mas. Terus saya langsung bilang, Mas Ipan, Mas iki diajari carane fermentasi yang baik dan benar kan. Saya kan langsung tak arahkan ke situ. Tetapi dari hasil roastingannya alhamdulillah dari pihak warga Kawula seneng. Warga Kawula langsung puas. Itu padahal sebenarnya untuk uji coba. Tapi alhamdulillah itu pengalaman pertama roasting sing punya orang bukan milik sendiri. Dan dapat ujian itu Kawula. Kayak anak-anak warga Kawula ge jeneng-jeneng kita. Ya itu kurang tahu yang penting ning ngarepe nyoke wah Mas apik ya. Alah gue. Itu kan pengalaman terasiknya, sing pengalaman terjelek pas crossing mbek wong lho. Pengalaman terjelek pernah Mas. Terus wonge komplain. Kalau Wah, iki kurang iki. Alhamdulillah enggak enggak. Ya mungkin nggak tahu nek burine omongan, tapi nak karo secara langsung nggak pernah. Ya pernah saya ngerosting itu kata Mas Ipan iki kurang mateng, ecek mambu mambu natural. Ecek langu. Tapi dari orangnya itu nggak komplain. Ya nggak tahu nek buri iso nggak tahu. Terus ikan sampean kan wis berarti nih dolanan kopi, roasting kopi kan masih itu kan bulan tok, berapa bulan tok. Dan gue harus bertahan. Insya Allah masih. Diiming-imingi apa Mas? Soko Batang Coffee. Kalau diiming-iming enggak sih, tapi untuk prospek ke depan punya angan nanti kalau punya rezeki ya pengen buka minibar lah di rumah, tapi dengan hasil roastingan sendiri, terus cara menyeduh sendiri. Tapi kalau saya kalau menyeduh masih nol Mas, nggak tahu sama sekali. Kalah dengan lawan berarti ya? Kalah, saya belajar ya nggak pernah ada teori, tapi saya melihat langsung lah ya. Tapi ya kok rasanya gitu. Nah, nek saya itu dulu gini, latihan nyeduh itu nek jare Mas Rifani. Kowe latihan nyeduh dengan salah satu metode V60 kan sing paling populer. Iya, V60. Nek kowe gurung mutah, gurung mendem kopi, kowe gurung lulus. Iki salah satu teman kita sing calon anggota Batang Kopi pun saiki lagi latihan terus. Malah dibalik saiki, ora mutah tapi ngerusakke alat. Nah itu bahaya, karena alat kopi terutama alat kopi yang manual brewing itu kan macamnya banyak dan itu harganya nggak murah sih. Nggak murah lah itu. Bagi yang nggak punya duit. Ya itu ya harus hati-hatilah dalam belajar sih, tapi jangan keterlaluan. Harus hati-hati karena kita juga kan pakai aset punya Batang Kopi sih untuk belajar dan sebagainya ya. Jogo di bareng. Berarti aslinya nih Mas Andi ini nek nang Batang Kopi ini di divisi apa Mas? Nek untuk saat ini saya divisi bagian kopi. Semua mulai dari roasting, pemasaran, manajemen tak pegang saya semua. Packing dan sebagainya. Semua yang ngurusi. Divisi kopi termasuk pelatihan kopi. Untuk pelatihan ada bidangnya karena saya belum mumpuni. Ibaratnya uteknya udah nyandak. Iya. Belum mudeng cara nyeduh kopi yang benar aja belum bisa. Kecuali kalau roasting. Mungkin kalau untuk carane mengenai wong ilmu belum pantas karena ada yang lebih pantas. Untuk roasting. Untuk masalah roasting dan sebagainya itu ada yang lebih ilmunya lebih dhuwur lah. Tapi kan Mas Andi gue roastingannya wis tekan ndi ya? Ya alhamdulillah Mas. Hari ini terakhir ke Bekasi yang ke tadi Bekasi kemarin 1 kilo. Ke Bekasi itu minta yang blend. Minta blend. Kemarin terakhir kirim sekitar 25 kilo. Itu untuk daya apa itu lupa. Kayaknya sana juga mau dikomersilkan lagi, mau enggak langsung ke kedai tapi dijual
masih dalam bentuk bin. Oh, Kayaknya. gitu. Terus ini Mas, di Batang Kopi jenengan kan nek urusan masalah kopi, urusan masalah kan lagi baik. Tapi kan nek di manajemen Batang Kopi kan sekitar 1 tahunan ya. Udah Ini kan lama. wis pertengahan juga, masuk kemarin juga pertengahan. Tapi kegiatan Batang Kopi yang pernah sama ikuti apa Mas? Untuk selama 1 tahun ke belakang ya, selama 1 tahun ke belakang itu banyak Mas, mulai dari kenduri Kenduri yang pertama itu saya belum kenal siapa-siapa, saya cuma diajak Mas Widi, Mas Widi ayo ikut ngono kan. Ngapa Mas? Wes pokoknya ikut lah. Ternyata di kebun kopi itu kita bakar-bakar selamatan lah, ada bakar kelinci, bakar apa dan itu event pertama. Itu event pertama dan itu pun saya cuma kenalnya Mas Ipan sama Mas Widi gitu toh. Jadi neng kono ya plonga apa orang ngerti sama-sama Mas. Itu karena pertama masuk terus langsung diajak event. Ketemu sama pegiat-pegiat kopi se-Batang. Baru gue Habis itu ada kopi trip, terus ada kenduri yang kedua, jilid 2. yang jilid 2 itu yang udah emang terkonsep dari awal. Itu acaranya wah ya sangat wow Mas, luar biasa. Luar biasa, jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Itu kita target itu dulu 350 pengunjung lah, tapi ya alhamdulillah yang datang lebih dari 500-an. Lebih dari 500. Dari ya mayoritas dari Jawa lah. Tapi memang ya bukan mengunggulkan Batang Kopi ya. Batang Kopi ini yang gawe acara pancen dada. Iya betul Mas. Pancen dada. Sing mumet yo mumet, sing stres yo stres, sing ora mudeng yo ora mudeng. Tapi dilalai setiap ada event Batang Kopi, apalagi sing kegiatan outdoor, itu biasanya langsung memuncak semua. Iya, karena gue Mas, mungkin karena keinginan dari para anggota Batang Kopi ini bicaranya pengen tujuannya pancen memperkenalkan kopi Batang itu seperti apa sih mungkin karena dari visi dan misi yang sama, walaupun kita dari persiapan itu sangat keteteran, sangat apa ya, kita enjoy aja walaupun ujung-ujungnya kita ya meriah gitu. Mas Andi meh bertahan di kopi apa mau pindah ke lain hati? Untuk kayaknya untuk saat ini untuk hatinya udah mantap di kopi. Hatinya sudah mantap di kopi. Berarti secara finansial dan sebagainya sudah alhamdulillah untuk kopi untuk saat ini sudah mulai stabil lah. Mulai stabil. Walaupun untuk saat ini harga kopi lagi melonjak ya, tapi karena ya itu permintaan semakin banyak juga sih. Tapi paling jauh pengiriman sampai mana Mas? Itu pengiriman terakhir ke Kalimantan Mas. Pengiriman ke Kalimantan. Ke Kalimantan itu mereka minta sampel kopi dari kita untuk dicoba dipasarkan di sana. Tapi itu kan masih bentuk roast bean. Nah, kita cuma melayani roast bean lah. Kalau ya green bean sebenarnya kita melayani, tapi kan kebanyakan dari tender-tender yang masuk itu kebanyakan ngutang. Oh, kebanyakan ngutang. Kebanyakan ngutang dulu mereka nggak berani bayar guys. Sebenarnya banyak tawaran yang mau ekspor dari kopi dari Batang Kopi, tapi ya itu masalahnya mereka mau pinjam produk kita dulu. Itu yang menjadi kita yang memberatkan lah. Ketar-ketir lah seperti itu. Sebenarnya kalau mereka mau langsung bayar di muka, kita siap-siap aja untuk bahan baku. Insya Allah kita sedia. Aku pernah mocot di salah satu artikel. Apa Mas? Andi R dari Patah Hati menjadi tukang goreng kopi. Aduh, Mas. Artikel di mana Mas? Enggak, gue apa Andi R sampai ya tuh. Kayaknya itu kan ada teman iseng lah mereka. Dia masih mencari inspirasi untuk buku. Kan ada teman yang sedang membuat buku lah, mencari inspirasi. Tapi ya perlu diluruskan Mas, untuk Patah Hatinya itu bukan karena asmara itu. orang kok langsung titik berarti menuju ke asmara. Memang pernah ya kan patah hati. Kebanyakan patah hati itu langsung orang pikir asmara pasti. Itu
perlu digarisbawahi untuk patah hati di situ ya perjalanan usaha lah. Perjalanan bisnis dari mulai awal kan sebelumnya saya masuk Batang Kopi, saya juga punya teman-teman partner bisnis. Karena kita beda visi, beda misi ya. Akhirnya yang minoritas itu yang tersisa. Nah itu yang membuat patah hatinya itu di situ sebenarnya. Kita punya gagasan, ide-ide yang brilian, tapi karena banyak suara mayoritas yang nggak setuju gitu kan. Itu ada temen intinya tidak gayung bersambut seperti itu. Itu. Tapi kok sampean langsung menitik beratkan ke patah hati cinta? Nah, ya, pernah. Kadang pernah. Oh itu masa lalu Mas. Ya seperti pernah. Seperti kata istilah, janganlah menengok ke belakang hanya untuk penyesalan. Kita menengok ke belakang itu untuk membuktikan ini loh, saya sudah nggak seperti dulu gitu. Ibaratnya Caca Nom wes move on. Close statement Mas untuk Batang Kopi ke depan. Untuk Batang Kopi saya harapkan untuk dari tim harus selalu solid dalam kerjasama dalam bentuk apapun. Untuk ya kita target untuk tahun 2023-2024 itu kita swadaya kopi, swasembada kopi untuk Kabupaten Batang. Jadi untuk mulai dari sekarang kita udah bahasanya ke angel guys ya. Menjadwal untuk kegiatan event-event di tahun selanjutnya. Ya semoga tim Batang Kopi nggak kapok lah dengan kesederhanaan, dengan ya ketidakpunyaan. Yang paling penting itu kita di sini itu sambatan semua. Tapi jenengan masih tetap bertahan. Alhamdulillah masih tetap. Soalnya hatinya sudah mantap karena yaitu kita Batang Kopi itu visi dan misinya seperti yang saya gagaskan. Yang intinya itu dulu saya punya ide seperti ini kok. Chemistry-nya ada di situ. Jadi saya iki ya padha wae cita-citane nyong lah. Oke. Ada tambah lagi Mas untuk pesan teman-teman yang suka ngopi. Untuk yang suka ngopi ya diusahakan Mas belilah kopi di Batang Kopi. Itu pasti Mas, belilah kopi di Batang Kopi. Dan ya seperti kata pepatah yang sering kita tahu, kopi itu selalu benar gitu. Kopi itu selalu benar. Entah itu kopi kepahitan atau kemanisan, itu yang disalahkan pasti yang gulanya. Kalau kopi itu nggak pernah salah. Emang udah statement dari dulu lah. Kalau berarti patah hati pun kalau orang kopi nggak salah. Nggak salah. Sebagai pematik semangat. Iya, karena udah tau lah kopi itu pahit. Ya jadi seperti pahitnya kehidupan ya. Kalau nggak ada pemanisnya ya tetap caranya lah. Oke, itu aja Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sampai tujuan, sukses selalu. Teman-teman Bacot, Batang Kopi Nyocot, akhirnya kita sudah selesai ngobrol bareng Mas Andi. Dari lika-liku kehidupan patah hati sekarang menjadi tukang penggoreng kopi. Mudah-mudahan semua teman-teman terinspirasi oleh kegigihan dan semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.